Wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara instalasi aplikasi CBT ya. Nah, untuk seleksi IN, Paspop, dan Pasda. Nah, pertama-tama silakan masuk dulu ke akun masing-masing di portal Madrasah Reform. Kemudian masukkan username Anda, email ketika melakukan pendaftaran, passwordnya juga ya. Klik masuk, enter, kemudian Anda akan dialihkan ke halaman pengumuman seperti ini. Nah, seperti ini, jika dinyatakan lulus, ada keterangan selamat Nurul Aziz, ini sampel. Kemudian Anda dinyatakan lulus seleksi administrasi. Nah, di sini ada kartu peserta tes. Nah, ini di sini ada nomor tes. Kemudian di sini ada agenda. Yang pertama ada simulasi pelaksanaan CBT hari Jumat tanggal 2 April. Nah, di sini semua peserta itu wajib mengikuti pelaksanaan simulasinya karena diharapkan semuanya sudah paham gitu kan. Jadi untuk eh, ngecek device-nya juga dan lain-lain seperti itu. Jadi ketika pelaksanaan CBT yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu tergantung dengan sesinya yang sudah kita bagi, nanti sudah tidak ada permasalahan lagi, misalkan gagal install dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini ada akun CBT-nya juga. Jadi nanti Bapak Ibu akan masuk ke aplikasi CBT-nya itu menggunakan nomor tes dan tanggal lahir ya. Nomor tesnya, ini nomor tesnya, kemudian ini tanggal lahirnya. Nah, di sini silakan download dulu kartu pesertanya CBT-nya. Download, kemudian disimpan, kemudian dicetak ya, dicetak. Oke, selanjutnya di bawahnya ini ada panduan pelaksanaan tes CBT. Yang pertama kita download dulu panduannya. Di sini ada juga video tutorial, video panduan, dan di sini juga ada aplikasinya ya. Dua aplikasi ini yang harus Bapak Ibu download. Kemudian kita download dulu panduannya. Panduan download, klik. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini panduannya. Jadi spesifikasi perangkatnya. Jadi untuk dapat ikut di pelaksanaan CBT ini yang pertama peserta harus menyiapkan laptop atau PC dengan layar minimal 12 inch yang berfungsi dengan baik dan dilengkapi dengan kamera yang berfungsi ya. Jadi wajib ada kameranya. Wajib kameranya itu aktif gitu kan. Seperti itu. Karena kita kan tesnya di mana saja di rumah jadi pengawasannya langsung dari kamera secara online. Yang kedua, laptop atau PC memiliki minimal 2 GB RAM. Rata-rata kan kalau sekarang itu laptop itu sudah di atas 4 GB ya. Jadi untuk ini insya Allah semuanya pasti di atas 2 GB. Oke, yang ketiga menggunakan sistem operasi Windows 8 atau 10. Nah, ini Windows 8 atau 10 ya, sistem operasinya. Yang saya gunakan ini Windows 10. Kemudian yang keempat memiliki koneksi internet stabil minimal 2 MB per second. Jadi karena kan pelaksanaan CBT ini kita di rumah atau di mana saja melaksanakan tes dimanapun dengan memperhatikan protokol kesehatan dengan baik. Nah, jadi di sini kita wajib memiliki koneksi internet yang stabil seperti itu. Oke, persiapan instalasi. Nah, di sini yang pertama silahkan download dua aplikasi ini ya. Jadi di sini ada browser X dan CBT SEB. Silahkan download. Bisa juga downloadnya dari sini. Nah, ini ada di menu pengumuman, download exam browser dan download aplikasi CBT. Klik download, simpan, sama ini juga klik download dan simpan. Nah, setelah di download, sudah berhasil di download, nanti kan akan muncul kan di hasil downloadannya. Nah, silakan diklik dulu yang pertama, install dulu browser.x-nya seperti ini. Nah, ini kan silakan di double klik atau klik kanan, ya, kemudian install seperti biasa. Nah, tinggal diklik next, install, dan finish seperti itu. Sangat mudah sebetulnya. Kemudian jangan dulu dibuka. Nah, setelah finish itu dibiarkan saja. Nah, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, di sini tadi yang kita sudah download kan CBT SEB-nya. Nah, yang sekarang kita buka, kemudian double klik, kemudian nanti otomatis
akan terbuka aplikasi CBT-nya. Nah, tunggu beberapa saat, atau misalkan klik kanan juga bisa. Klik kanan, kemudian open website exam browser ya. Klik, kemudian tunggu beberapa saat. Nah, akan tampil halaman seperti ini. Nah, tadi kan kita ada nomor tes, ada nomor tesnya. Lihat nomor tesnya. Nah, tadi ada nomor tes, kemudian kita masukkan nomor tesnya yang ada di kartu tes. 01, 01, 01. Nah, ini setiap peserta ya, nomor tesnya berbeda-beda. Kemudian tanggal lahir, tanggal lahir 05 05 15. Oke, enter, masuk. Nah, oh tidak ditemukan, berarti oh salah. Nah, tanggal lahir saya 05 ya. Nah, seperti ini. Oke, berhasil. Nah, jika berhasil nanti akan dialihkan ke halaman seperti ini. Seperti ini ya. Nah, akan dialihkan ke halaman seperti ini. Nah, di sini belum merekam foto. Di sini belum merekam foto jika jadi tidak bisa memulai ujian sebelum merekam foto dulu. Nah, di sini ada beberapa tes yang harus diisi ya. Yang pertama tes CBT dulu, dan kedua tes pedagogis. Jadi isinya bertahap. Nah, waktunya masing-masing 45 menit. Nah, kemudian di sini ada bantuan. Nah, jadi jika misalkan ada kesulitan, Bapak Ibu misalkan ada kesulitan, misalkan saya tidak bisa memulai ujian, misalkan tombol ujian tidak aktif. Nah, ini nanti akan dijawab oleh pengawas. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan melalui aplikasi. Kirim pertanyaan. Nah, berhasil kirim. Jadi ketika ada respon nanti akan ada notifikasi ya, dan Bapak Ibu bisa melihat respon dari pengawas. Nah, ini pastikan kameranya menyala. Nah, kemudian untuk memulai ujian, klik ambil gambar terlebih dahulu seperti ini. Jadi di sini ambil gambarnya ini pastikan kartu tes terlihat jelas ya. Kemudian klik ambil gambar. Nah, kartu tesnya misalkan apa ya? Nah, ini misalkan saya kartu tesnya. Jadi kartu tesnya disimpan di sini. Jadi ini untuk memastikan bahwa Bapak Ibu yang mengikuti tes seperti itu di awal. Nanti ketika pelaksanaan juga ada rekamannya. Kita misalkan kartu tes nih, simpan di sini. Kemudian klik ambil gambar. Oke. Oh, belum ya. Ulang ambil gambar, kita ulangi. Kayak sekali ini kartu tes ya, misalkan ya. Contoh-contoh aja. Ini kartu tes di sini. Nah, pilih gambar, nah seperti ini. Nah, ini otomatis nanti tombol-tombol ini akan aktif ujiannya. Nah, di sini silahkan kerja, misalkan Bapak Ibu mau ujian, misalkan seperti itu ya. Mau mulai simulasi untuk ujian, nah, silahkan klik ujian. Jadi Bapak Ibu nanti akan mengerjakan dua tes ini, silahkan dikerjakan secara berurutan seperti itu. Yang pertama kita coba buka dulu soal simulasi. Nah, ini adalah soal simulasi Bapak Ibu. Nah, ini saya kebetulan sudah ikut simulasi ya. Jadi ketika misalkan di sini cara menjawabnya bagaimana? Di sini sama ada tombol bantuan juga. Ini belum ada jawaban dari pengawas. Nah, misalkan ada butuh pertanyaan silahkan sampaikan kembali di sini. Jadi misalkan ada pertanyaan, misalkan soal nggak nampil, soal nggak muncul misalkan, kirim pertanyaan. Nah, seperti ini. Nanti Bapak Ibu di sini ada lembar jawaban. Jadi di sini Bapak Ibu ada pertanyaan, misalkan yang pertama ini nomor 1 ya. Dari kisah kaum Nabi Lut dapat kita ambil pelajaran bahwa siksa atau azab yang menimpa komunitas manusia tentu bukan salah dan kemauan Allah, tetapi nah ini silahkan cara menjawabnya cukup diklik ya. Salah satu mana jawabannya, misalkan kita jawab B. Nah, otomatis navigasi soal ini akan berubah menjadi hijau. Jadi di sini ada keterangan ya. Kalau misalkan warnanya silver, belum dijawab. Kalau kuning ini ragu-ragu. Kalau sudah dijawab itu warnanya hijau. Misalkan kita ragu-ragu nih. Ragu-ragu ini untuk apa? Ragu-ragu ini, jadi ketika Bapak Ibu misalkan sudah menyelesaikan atau sudah mengisi semua jawaban, lembar jawaban, nah, nanti kan waktunya sudah masih tersisa nih. Waktunya masih lumayan, ada 30 menit lagi. Bapak Ibu bisa melihat, misalkan sudah di akhir soal nomor 40, Bapak Ibu bisa kembali ke nomor 1. Nomor 1 untuk mengecek jawabannya. Oh, ini saya udah enggak. Oh, saya jadi jawabannya A misalkan ya.
Ya, bisa tinggal diperbaiki, kemudian klik tidak ragu. Jadi warnanya akan berubah menjadi hijau kembali. Seperti sama ya, ini juga sama. Misalkan jawabannya A, nah ini saya tinggal jadi hijau. Misalkan nah, berubah kan. Kemudian misalkan ini soal nomor 9. Kita pilih jawabannya A misalkan ya. Oke, selanjutnya soal nomor 10. Kita pilih B. Selanjutnya, nah ini misalkan soal nomor 11, jawabannya kita pilih. Nah, 13 misalkan kita pilih. 14 juga sama kita pilih. Nah, misalkan nomor 16, langsung ke nomor 16, kita klik ragu. Klik selanjutnya, nomor 17 kita sudah dijawab, nomor 18. Selanjutnya nomor 18. Perhatikan ayat berikut. Nah, tinggal diklik jawab. Nomor 22 misalkan. Nah, udah ya, hampir selesai semua. Nah, jadi Bapak Ibu misalkan ini 16 kan ragu-ragu nih. Nah, tinggal klik B, kemudian misalkan diperbaiki. Kalau misalkan udah nggak ragu ya, tinggal diklik tidak ragu. Setelah itu, jika semua soal sudah selesai dijawab dan sudah yakin dengan jawaban Bapak Ibu, silakan klik selesaikan ujian di sini. Ujian, klik tombol ya akhiri ujian ini. Oke, nah terima kasih. Nah, di sini statusnya berubah ya. Sudah mengikuti untuk yang simulasi. Begitu juga sama untuk CBT nasional dan tes pedagogis ini untuk profesional, untuk CBT profesional dan pedagogis sama. Tinggal klik mulai ujian. Ini juga sama, tinggal klik mulai ujian. Nanti soalnya akan muncul dan silahkan untuk menjawab. Tapi ini akan terbuka otomatis ketika pelaksanaan ya, ketika hari pelaksanaan sesuai dengan sesi masing-masing. Seperti itu. Nah, jika sudah selesai mengisi ujian, 2 ujian ini ya. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi, Bapak Ibu wajib mengerjakan 2 ujian ini, CBT profesional dan pedagogis seperti itu. Ini sesuai peminatan masing-masing. Misalkan Bapak Ibu kan mendaftar fasilitator sebagai fasilitator MI literasi. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapat soal literasi juga. Begitupun dengan yang numerasi, bahasa Inggris, fisika, kimia sama. Nanti akan mendapatkan soal sesuai dengan lamarannya. Seperti itu ya. Kebetulan ini kalau CBT internasional soalnya keseluruhan sama. Nah, tapi kalau misalkan untuk Pasprov dan Pasda, soalnya itu sesuai dengan peminatan atau jurusan yang dipilih, literasi yang dipilih. Seperti itu. Nah, jika sudah selesai, sudah yakin, sudah mengerjakan, silakan klik keluar. Di sini sudah selesai, silahkan klik ini ya, klik apa? Matikan laptopnya atau istirahat seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.